Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada materi yang kedua setelah pekan yang lalu. Sudah saya jelaskan apa itu kebijakan publik. Sekarang kita masuk kepada materi tentang proses kebijakan publik. Insya Allah nanti di bagian akhir saya akan memberikan tugas yang nanti kita akan diskusikan pada topik pekan depan. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses kebijakan publik secara umum. Nanti akan satu persatu dibahas secara lebih detail pada tahap atau pada pokok-pokok bahasan berikutnya, mulai dari tahap pertama berikutnya dari bagaimana agenda kebijakan sampai pada evaluasi kebijakan. Namun ini akan saya jelaskan secara umum gambaran bagaimana proses dalam kebijakan publik itu sendiri. Baik, perlu diketahui bahwa proses kebijakan publik ini bukan proses yang mudah. Proses yang sangat rumit dan panjang. Kenapa? Karena membutuhkan keterlibatan semua pihak di dalam menyusun kebijakan publik, sehingga butuh sumber daya yang cukup, waktu yang relatif panjang untuk menghasilkan satu kebijakan yang dianggap tepat dalam menyelesaikan satu problem, satu masalah yang dihadapi sehingga perlu dibuat satu kebijakan. Apakah itu peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, seperti apa proses kebijakan publik? Perlu saya jelaskan di sini bahwa proses kebijakan publik adalah merupakan serangkaian aktivitas intelektual ataupun aktivitas politik. Jadi serangkaian aktivitas intelektual dan aktivitas politik. Kenapa aktivitas intelektual? Karena di dalam perumusan kebijakan publik itu melibatkan pihak-pihak intelektual sendiri, baik dari sisi akademiknya juga hadir di dalam proses pembuatan kebijakan publik. Misalnya dalam peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan, tidak jarang kebijakan publik itu memang harus diawali dengan menyusun naskah akademik, sehingga ditemukan pertimbangan-pertimbangan akademik yang rasional tentu untuk pembuatan kebijakan. Nah, tidak hanya itu, bahwa yang dimaksudkan dengan serangkaian aktivitas intelektual adalah di sini dibutuhkan analisa-analisa ilmiah di dalam merumuskan satu kebijakan. Sehingga di sini membutuhkan aktivitas-aktivitas intelektual di dalam pembuatan kebijakan publik. Kemudian ada aktivitas politis, karena memang di dalam pembuatan kebijakan di sini akan ada keterlibatan politik. Kita tahu bahwa kebijakan itu lahir dari aktivitas politik, sehingga kebijakan publik merupakan proses rangkaian aktivitas politik. Nah, aktivitas intelektual ini masuk ke dalam tahapan baik dalam perumusan masalah. Jadi aktivitas intelektual dalam kebijakan publik ini terdapat dalam kegiatan perumusan masalah. Jadi mereka bagaimana masalah dipahami bahwa masalah kebijakan yang dimaksudkan seperti apa, dirumuskan secara baik agar benar-benar masalah yang dihadapi memang benar-benar masalah yang tepat, sehingga mudah untuk merumuskan kebijakannya. Kemudian forecasting itu peramalan kebijakan. Kemudian rekomendasi berupa saran-saran kebijakan, kemudian atau isi kebijakan, kemudian monitoring dan evaluasi kebijakan. Sementara aktivitas politik di sini mencakup mulai dari penyusunan agenda kebijakan. Jadi mulai menyusun program-program, agenda-agenda di dalam penyusunan kebijakan publik. Kalau misalnya penyusunan perda, itu ada prolegda. Kalau penyusunan undang-undang, saya itu prolegnas. Kemudian agenda-agenda yang lain, penyusunan agenda. Kemudian formulasi kebijakan, di mana di sana akan dibahas kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan di awal, diformulasikan, itu merupakan aktivitas politik. Kemudian adopsi kebijakan atau legitimasi kebijakan.
Jadi adopsi kebijakan ini adalah legitimasi kebijakan. Di sini legitimasi kebijakan dimaksud adalah untuk memberikan otoritas ya, pada penyelenggara, ya, pada pemerintah, jika tindakan legitimasi dalam satu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Jadi di sini yang dimaksud adalah legitimasi di sini adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi rambu-rambu yang di dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian bagaimana implementasi kebijakan dan penilaian terhadap kebijakan. Kebijakan dirumuskan, kemudian dilegitimasi, diberikan legitimasi ya untuk kemudian kebijakan ini bisa dilaksanakan, kemudian diimplementasikan dan dinilai kebijakan itu sendiri seperti apa berikutnya. Penilaian kebijakan. Jadi kebijakan yang sudah dibuat itu akan dinilai nanti. Apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan apa yang dirumuskan ataukah tidak? Apakah bisa menyelesaikan permasalahan atau tidak? Kemudian proses kebijakan publik ini bisa dilihat dari gambar ini, dari bagan ini, bahwa kebijakan publik itu mulai dari menyusun, dari agenda kebijakan, kemudian di sana akan dirumuskan masalah-masalah kebijakan, perumusan masalah-masalah kebijakan, kemudian perumusan kebijakan itu akan kemudian dianalisis atau forecasting, peramalan, perkiraan apa yang perlu dirumuskan masuk dalam item-item kebijakan. Kemudian setelah kebijakannya benar-benar dirumuskan melalui tahapan-tahapan perumusan yang panjang tentu, ya, nanti secara lebih spesifik nanti akan kita bahas ya satu persatu ini dalam pertemuan berikutnya. Kemudian setelah itu akan ditetapkan kebijakan. Setelah ditetapkan, baik itu misalnya disahkan ya, penetapannya itu sahkan, maksudnya ini adalah disahkan. Kemudian dilaksanakan dengan terus memberikan pemantauan, monitoring. Terakhir adalah evaluasi kebijakan untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang dirumuskan di awal. Apabila kemudian ditemukan ternyata tidak mampu menyelesaikan problem sebagaimana yang dirumuskan, maka akan direvisi kembali. Jadi kebijakan publik itu siklusnya sebetulnya dari agenda sampai evaluasi, kemudian balik lagi kepada agenda kebijakan, dan seterusnya. Makanya tidak jarang kita melihat banyak kebijakan yang kemudian 1, 2, 3 tahun setelah berjalan kemudian direvisi kembali. Kenapa? Karena dirasa masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang, atau tidak tepat ya, tidak tepat. Ternyata kebijakan yang diambil itu tidak mampu menyelesaikan atau tidak mampu menyelesaikan problem sebagaimana yang dirumuskan di awal, sehingga perlu dilakukan revisi kembali. Gitu ya. Jadi prosesnya, alurnya kebijakan publik itu dari agenda kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan publik. Ada pendapat lain misalnya seperti yang dikemukakan oleh Jones, mengatakan bahwa proses kebijakan publik itu ada 3 tahapan. 4 tahapan. Dari pertama adalah persepsi dari aspek kegiatan. Menurut Jones mengatakan bahwa aspek kegiatan yang dilakukan adalah pertama persepsi, agregasi, organisasi, atau penyusunan agenda. Sebetulnya hampir sudah sama dengan yang tadi. Jadi di sini menyusun agenda kebijakan yang akan dibuat itu apa-apa saja, kapan, dan melibatkan siapa. Jadi itu maksudnya menyusun agenda. Kemudian pada tahapan berikutnya, pada bagian kegiatan ini dan disebut dengan kategori, di mana dalam menyusunan agenda ini perlu memperhatikan masukan-masukan. Jadi disinilah bagian dari
opini, saran-saran yang diberikan, jadi masukan masalah ke pemerintah. Jadi tahapan ini menurut Jones bagian untuk memberikan masukan ke pemerintah terkait apa-apa yang menjadi saran, tuntutan, harapan, keinginan dari publik itu sendiri. Hasilnya, produknya adalah berupa dari item-item masalah, tuntutan atau demand. Apa-apa yang menjadi prioritas, harapan dan keinginan dari publik. Kemudian yang kedua, menurut Jones, baru ke tahapan formulasi atau legitimasi dan penganggaran. Jadi Jones ini kemudian menyatukan di sini formulasi, legitimasi, dan penganggaran. Jadi formulasi ini dibicara tentang item penyusunan isi formulasi, formulasikan kebijakan, isi kebijakan, formulasikan kebijakan. Kemudian berikutnya pada kategori yang dirumuskan oleh Jones, disampaikan oleh Jones, di sini merupakan bagian dari tindakan dari pemerintah. Jadi ini sudah tahapan pemerintah untuk kemudian merumuskan kebijakan yang menjadi usul, saran, masukan yang sudah disampaikan oleh publik. Kemudian legitimasi tadi, hasil dari formulasi kebijakan tadi akan ditetapkan, baik itu dalam peraturan perundang-undangan, untuk kemudian ini dilaksanakan oleh pemerintah. Dan berikutnya adalah penganggaran. Produknya proposal, bentuk proposal atau program atau anggaran. Jadi bentuknya adalah sudah bentuk kegiatan. Kemudian tahap berikutnya ada implementasi. Disinilah bagian teknis ya pemerintah. Jadi sudah tahapan pelaksanaan. Jadi sudah tahapan implementasi. Kalau kebijakannya sudah dirumuskan, selesai, lalu kemudian ini dilaksanakan. Kemudian di bagian akhir adalah evaluasi kebijakan. Di sini akan ada masukan terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, apakah sudah tepat atau tidak, atau perlu ada perubahan. Hasilnya, produknya adalah rekomendasi. Bisa justifikasi, rekomendasi, perubahan, dan solusi yang ditawarkan. Lalu kemudian akan kembali kepada tahapan awal. Jadi siklusnya begitu berputar. Jadi misalnya kebijakan yang tahun ini dilaksanakan, ternyata ada beberapa yang tidak tepat, yang harus dilakukan perubahan, revisi, maka akan direvisi untuk perbaikan kebijakan pada tahapan-tahapan atau pada tahun-tahun atau pada waktu-waktu yang berikutnya. Jadi kebijakan itu tidak sempurna sebagaimana yang kita harapkan, pasti banyak celah, kesalahan atau tidak tepatan. Sehingga disinilah tahapan atau proses kebijakan publik. Ada bagian-bagiannya, di mana di bagian akhir akan dievaluasi, lalu kemudian itulah saran, solusi, rekomendasi perlu disampaikan untuk memperbaiki, merubah, merevisi kembali program-program kebijakan yang sudah disusun sebelumnya. Lalu kemudian siapa yang terlibat? Pertanyaannya kemudian, siapa yang terlibat di dalam perumusan kebijakan itu? Nah, ini bagian sangat penting. Jadi yang terlibat dalam perumusan kebijakan itu sendiri bisa dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Jadi semua punya peran masing-masing ya, sesuai dengan kewenangan fungsinya masing-masing. Baik, yang pertama di dalam pemerintahan. Di dalam pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif. Di mana eksekutif ini yang menyusun rancangannya yang akan dibahas secara bersama-sama oleh pemerintah, eksekutif dalam hal ini dengan DPR atau dengan legislatif untuk mendapatkan legitimasi, persetujuan. Jadi yang merumuskan di sini eksekutif, kemudian dibahas bersama dengan DPR. Baik itu bicara tentang anggaran, program, ataupun misalnya produknya adalah peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Kemudian kalau di luar pemerintah itu banyak kelompok-kelompok kepentingan, baik itu kepentingan pribadi, misalnya kalau ada berkaitan dengan
usaha kecil menengah misalnya, maka akan ada kelompok-kelompok kepentingan yang akan ikut andil di sana untuk mempengaruhi isi kebijakan ya. Kelompok kepentingan ini yang dimaksudkan adalah kelompok-kelompok kepentingan, baik itu pribadi, pengusaha ya, kelompok-kelompok kepentingan yang lain, aktor-aktor ya, stakeholder ini, aktor-aktor kebijakan, akademisi ini tujuannya adalah untuk mempengaruhi isi kebijakan. Insya Allah nanti tugas yang saya bagikan ini akan memperjelas ya, model-model kebijakan ya, ada model elit, ada model kelompok, akan memperjelas bahwa dalam perumusan kebijakan itu memang banyak hal, banyak pihak yang terlibat di dalamnya untuk memberikan warna di dalam kebijakan itu sendiri. Kalau ada peraturan perundang-undangan dibuat, maka banyak kelompok yang akan terlibat di dalam perumusan itu. Hanya masing-masing punya peran. Jadi kita tidak ikut membahas secara detail satu persatu. Jadi masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan yang lain ini di luar pemerintah itu tidak secara detail membahas, ikut duduk membahas satu persatu instrumen kebijakan yang rumusan-rumusan kebijakan, tidak, tapi mereka akan memberikan masukan terhadap isi kebijakan itu. Oh, kami butuh ini, kami perlu ini, dan seterusnya. Adalah mereka-mereka yang di luar pemerintahan. Seperti ini mereka, kelompok pribadi, pengusaha, kelompok kepentingan, kelompok penekan, masing-masing kelompok ini punya orang ahli sendiri-sendiri ya. Jadi, saja yang mereka punya konsultan atau staf-staf ahli sendiri ya. Untuk apa? Untuk bisa mengetahui secara lebih pasti seperti apa harusnya kebijakan itu, isinya bagaimana, dan kemudian apa yang langkah-langkah harus kami lakukan agar supaya isi kebijakan ini sesuai dengan apa yang jadi keinginan yang ada di luar pemerintah. Seperti itu. Jadi kebijakan publik dibuat itu pasti ada warna tersendiri sesuai dengan apa yang menjadi keinginan oleh kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Kemudian di dalam proses penyusunan kebijakan, sebagaimana yang sudah dipaparkan di awal bahwa tahapannya adalah seperti ini. Nah, di dalam prosedur analisis pada setiap tahap proses kebijakan publik kita bisa melihat bahwa disinilah kadang banyak diwarnai oleh tadi itu orang-orang di luar pemerintahan. Karena disinilah tahapan formulasi kebijakan. Di dalam proses kebijakan publik ada yang disebut dengan prosedur analisis, informasi, kebijakan, dan proses kebijakan. Kalau proses kebijakan seperti ini. Kemudian prosedur analisisnya seperti ini, dan informasinya begini. Nah, proses analisis ini tahapan perumusan masalah. Apa isinya? Adalah masalah kebijakan. Dari masalah kebijakan akan disusun agenda kebijakan. Proses kebijakan. Jadi kebijakan itu lahir karena ada problem. Jadi tidak tiba-tiba kebijakan itu datang begitu saja tanpa ada problem yang timbul sehingga perlu ada kebijakan dibuat. Misalnya undang-undang tentang narkotika. Dulu tidak ada undang-undang ini. Kenapa? Karena narkotika walaupun dulu sudah ada tapi dianggap belum membahayakan. Ya, ini contoh saja ya, belum dianggap membahayakan sehingga perlu dibuat, direvisi kembali atau disusun undang-undang narkotika ini. Kemudian setelah undang-undang narkotika ini dibuat, ternyata muncul lagi problem baru. Kenapa? Karena ada jenis baru narkotika dan psikotropika. Sehingga dirumuskan kembali. Kenapa? Karena ada masalah baru. Contoh misalnya Perdes ya, tentang hewan ternak. Yang dulunya barangkali ada di desa itu ya, hewan ternaknya berkeliaran begitu saja. Tidak kemudian ditertibkan. Tetapi karena ada masalah, di mana hewan ternak mengganggu
tanaman masyarakat, kemudian merusak kebersihan, tidak terjaga kebersihan karena mereka hewan ternak ini kalau malam hari tidak di hutan tapi di pemukiman warga, sehingga paginya kita bisa melihat jalan-jalan penuh dengan kotoran sapi, sehingga ini jadi problem. Kalau kemudian dari situlah kemudian dirumuskan masalah, ternyata masalahnya ini. Kemudian disusun agenda, akan dibuat perdes tentang pemeliharaan hewan ternak, itu. Kemudian dilakukan peramalan tentang apa-apa yang menjadi bagian penting di dalam forecastingnya di dalam kebijakan publik, sehingga benar-benar apa yang menjadi harapan publik bisa tercapai. Lalu kemudian dibuatlah kebijakan itu. Setelah selesai dibuat kebijakannya, formula tahapan ini, kemudian disinilah legitimasi ditetapkan berupa rekomendasi, pilihan-pilihan kebijakan. Rekomendasi ini bentuknya adalah pilihan-pilihan kebijakan, alternatif kebijakan. Kemudian ditetapkan. Setelah ditetapkan, baru kemudian ini dilaksanakan. Kebijakan dilaksanakan tetap dipantau untuk melihat apakah hasil kebijakan ini bagaimana hasil kebijakannya, apakah sudah sesuai dengan apa yang dirumuskan, atau ternyata tidak. Kalau tidak, maka akan dilakukan evaluasi. Begitu dan seterusnya. Jadi ada prosedur, analisis, dan kemudian proses kebijakan. Jadi inilah proses dan analisisnya. Itulah yang dilakukan ketika membuat satu kebijakan. Ada juga pendapat lain, misalnya menurut pendapat William Dan, ini salah satu pakar analisis kebijakan publik yang sangat populer, bukunya tentang kebijakan publik, mengatakan bahwa tahapan-tahapan di dalam analisis kebijakan publik itu ada 5 tahapan kalau di dalam pendapat yang dikemukakan oleh William Dan. Pertama adalah tahapan perumusan masalah kebijakan. Jadi di dalam masalah kebijakan menurut William Dan di sini tahapannya adalah kemudian ada forecasting, rekomendasi, kemudian tahapan perumusan kebijakan menurut William Dan di sini adalah bagian dari informasi kondisi yang terjadi. Apa sebetulnya masalahnya? Lalu kemudian setelah diketahui dan dirumuskan dan diramalkan, akan terjadi seperti apa kalau kebijakan ini dia akan dilakukan. Itu peramalannya, forecasting. Jadi informasi kondisi yang menimbulkan masalah setelah diketahui informasinya, lalu apa tindakan yang akan dilakukan, itu akan diramalkan untuk mengetahui ketika kebijakan ini ditetapkan apa dampaknya di masa datang. Itu menurut William Dan. Setelah kemudian diketahui diketahui seperti apa kondisi akan datang kalau kebijakan ditetapkan, maka kemudian ditetapkan kebijakan itu. Jadi rekomendasi kebijakan. Setelah dirumuskan, diramalkan bahwa ketika kebijakan yang akan dibuat seperti ini akan berdampak baik ke depan, maka akan kemudian dibuat rekomendasi kebijakan. Ini berupa legitimasi, ya. Kalau tadi itu legitimasi kebijakan. Untuk kemudian ditetapkan rekomendasinya apa saja ini. Kemudian tahap yang keempat menurut William Dan adalah monitoring kebijakan. Untuk diketahui untuk mendapatkan informasi ini, konsekuensi sekarang dan masa lalu terhadap alternatif kebijakan yang dilaksanakan. Kemudian terakhir adalah monitoring kebijakan untuk menilai bagaimana hasil kebijakan yang sudah dibuat. Apakah perlu dilakukan perubahan, revisi, ataukah tidak. Itu menurut William Dan. Ada pendapat lain juga di sini tentang tahapan kebijakan publik. Misalnya pendapat dari Ripley.
Ripley sendiri mengatakan bahwa di dalam tahapan kebijakan publik itu ada 5. Ya, semua hampir-hampir sama dengan yang pendapat-pendapat sebelumnya. Di mana pada tahapan yang pertama ini ada tahapan penyusunan agenda kebijakan. Jadi penyusunan agenda kebijakan ini pemerintah akan merumuskan agenda-agenda kebijakan, agenda-agenda pemerintah. Kita tahu bahwa setiap tahun itu pemerintah akan merumuskan agenda-agenda kebijakan. Tahun depan akan dibuat kebijakan, program-program apa saja, itu sudah dirumuskan sejak awal. Kalau dia perda misalnya sudah masuk dalam prolegnas. Tahun depan kita akan masuk bahas tentang apa-apa saja. Prolegnas kalau itu undang-undang. Begitu juga misalnya anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD atau APBN. Itu juga masuk dirumuskan di dalam penyusunan agenda. Program-programnya akan disusun. Kemudian berikutnya adalah tahapan berikutnya menurut Ripley mengatakan di sini adalah formulasi dan legitimasi kebijakan. Di sini ada tahapan formulasi, perumusan kebijakan. Apa masalah-masalah kebijakannya? Di tahapan pembahasan di sini. Tahapan pembahasan di sini. Perumusan dan legitimasi kebijakan. Jadi kalau bikin perdesnya dibahas, ya merumuskannya di sini. Dibahas sini. APBD, APBN, dan kebijakan-kebijakan yang lain. Kemudian terakhir adalah persetujuan, legitimasi kebijakan. Hasilnya adalah berupa kebijakan, produk kebijakan. Setelah kebijakannya jadi, disusun, kemudian dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Tentu di sini adalah pemerintah yang melaksanakan kebijakan itu. Berupa tindakan-tindakan dari pemerintah itu sendiri. Setelah tindakan dilakukan, pelaksanaan dari kebijakan itu, kebijakannya berikutnya akan dievaluasi. Apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Untuk apa? Untuk melihat hasil kerja atau dampak terhadap kebijakan itu. Setelah tindakan itu dilakukan, akan dievaluasi. Di sini kinerja akan dilihat, kinerja kebijakan. Apakah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Program-program yang dirumuskan di awal, apakah sudah sesuai atau tidak. Lalu apa dampak kebijakannya? Apakah ada perubahan yang signifikan terhadap, misalnya kalau tadi undang-undang narkotika misalnya dan psikotropika, setelah kebijakan itu dibuat akan dievaluasi 2-3 tahun berikutnya. 1-2-3 tahun berikutnya akan terus dia lakukan evaluasi. Apakah ini mampu untuk menekan ataukah justru tidak. Misalnya tentang hewan ternak yang tadi, bagaimana hasilnya? Apakah ternyata bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan atau justru menambah permasalahan baru? Di sini akan dievaluasi kebijakan. Lalu kemudian dari situ baru akan dirumuskan kebijakan baru kalau memang itu perlu dilakukan revisi pada saat itu. Jadi tidak mesti misalnya tahun ini dibuat, tahun depan sudah harus direvisi, tidak. Disesuaikan dengan perkembangan ya, hasil monitoring dan evaluasi kebijakan itu sendiri. Baik, siapa yang terlibat di dalam kebijakan publik ya? Walaupun tadi sudah di awal saya sampaikan, tapi perlu di sini saya sampaikan secara lebih spesifik bahwa kebijakan publik ini ketika nanti Anda merumuskan kebijakan di sini pada tahapan yang paling penting perumusan kebijakan. Di sini akan melibatkan banyak pihak, elemen-elemen sistem kebijakan. Jadi di sini akan ada stakeholder kebijakan, ada lingkungan kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Sinilah yang menjadi bagian penting di dalam sistem kebijakan publik. Kalau stakeholder kebijakan adalah pemangku kepentingan ya. Pemangku kepentingan, stakeholder itu pemangku kepentingan. Baik di pemerintah
maupun di luar pemerintah, yang sebagaimana sudah saya jelaskan di awal tadi. Kalau stakeholder kebijakan, mulai dari legislatif, eksekutif, juga yudikatif. Karena ketika nanti ada produk undang-undang misalnya yang tidak sesuai, ini bisa dilakukan judicial review. Dan juga stakeholder di luar kebijakan publik, di luar pemerintahan. Bisa organisasi massa, swadaya masyarakat, komunitas, kelompok, bisa juga dari lembaga-lembaga akademik. Sementara yang dimaksud dengan lingkungan kebijakan ini adalah penekanan, bisa dalam bentuk teror. Kenapa? Atau macam-macam. Ini lingkungan kebijakan. Jadi ini yang mempengaruhi, sehingga perlu dibuat satu kebijakan. Jadi ini variabel-variabel sistem kebijakan. Jadi kenapa? Karena ada problem ini, lingkungan kebijakan, sehingga kebijakan itu perlu dibuat. Hasilnya adalah produk kebijakan publik. Ini produk kebijakan. Bisa undang-undang, penegakan hukum, kebijakan ekonomi, kebijakan macam-macam ya. Masih banyak lagi. Ini sebagai contoh saja bahwa terdapat elemen-elemen sistem kebijakan. Tidak ada kebijakan kemudian tiba-tiba ada tanpa ada lingkungan kebijakan yang mempengaruhi, sehingga perlu dibuat satu kebijakan. Kebijakan ini disusun oleh stakeholder kebijakan yang melibatkan banyak pihak, baik eksekutif, legislatif, yang ada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Hasilnya adalah berupa produk kebijakan publik yang isinya macam-macam ya. Boleh undang-undang, boleh perda, perdes, program-program kebijakan yang lain. PKH misalnya, BLT itu merupakan kebijakan, hasil dari kebijakan publik. Saya tiba-tiba di desa ada program bantuan sapi misalnya, itu merupakan bagian hasil dari kebijakan publik itu. Yang di sini produk kebijakan. Jadi itu ya elemen sistem di dalam kebijakan publik. Nah, di dalam lingkungan kebijakan publik, dalam lingkungan kebijakan sendiri, pembuatan kebijakan publik ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan itu sendiri. Apa? Karena begitu besar tuntutan terhadap satu kebijakan. Tuntutan kebijakan publik itu sangat besar sekali. Kebijakan publik itu tidak kemudian berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan. Bisa karena faktor lingkungan atau karena faktor situasi politik itu sendiri. Nah, proses kebijakan publik yang dihasilkan ini tentu memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang terjadi di luar. Jadi tidak kemudian serta-merta variabel lingkungan ini tidak diperhatikan di dalam kebijakan publik. Nah, variabel lingkungan ini banyak sekali. Bisa kondisi geografis, kondisi demografi, bicara tentang penduduk, struktur sosial, maupun sistem ekonomi dan lain-lain. Ini variabel lingkungan yang sangat mempengaruhi dalam kebijakan publik. Kemudian ada variabel lingkungan dalam konteks politik, kultur politik, ini merupakan bagian variabel lingkungan, atau mungkin sosial ekonomi variabel. Jadi banyak sekali variabel-variabel lingkungan yang bisa mempengaruhi dalam proses kebijakan publik itu sendiri. Nah, di sini di awal saya katakan bahwa pembuatan kebijakan publik ini tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan itu sendiri. Kenapa? Karena sanalah tuntutan terhadap kebijakan yang dilahirkan. Kebijakan itu lahir karena ada tuntutan, ada keinginan, ada harapan. Sehingga lahirlah satu kebijakan. Nah, bukan hanya faktor ini saja, tapi ada faktor yang lain. Lingkungan
Indonesia berarti lingkungan Indonesia dalam negeri maupun variabel-variabel lingkungan internasional itu juga berpengaruh. Contoh misalnya variabel lingkungan internasional, ketika kurs dolar menguat, maka berpengaruh kepada kebijakan dalam negeri. Harga minyak dunia naik juga akan berpengaruh terhadap kebijakan dalam negeri. Mulai dari urusan harga BBM dan lain-lain sampai kepada masalah tarif. Jadi hanya karena minyak dunia naik, Indonesia berpengaruh kebijakannya. Satu contoh. Hanya gara-gara misalnya ada permasalahan di luar negeri antara negara satu dengan negara yang lain, Indonesia juga bisa berdampak. Krisis di negara-negara mana misalnya, Amerika atau negara besar yang lain, itu akan berdampak juga kepada negara-negara lain termasuk Indonesia. Jadi kebijakan juga kadang dipengaruhi oleh lingkungan internasional. Organisasi-organisasi internasional juga akan menjadi ambil bagian dalam mempengaruhi isi kebijakan. Bahkan negara lain juga akan ambil bagian bagaimana mempengaruhi satu kebijakan. Sehingga tidak heran ada kebijakan itu yang kemudian didikte oleh pihak asing. Contoh sekarang yang lagi ramai dibahas ini, tentang Omnibus Law itu. Banyak yang menganggap bahwa ini ada kepentingan-kepentingan asing. Tidak bisa dipungkiri, karena memang dalam penyusunan kebijakan publik itu ada lingkungan kebijakan yang ikut mempengaruhi satu kebijakan. Bisa dalam negeri, bisa dari luar negeri. Nah, dalam kasus-kasus tertentu di dalam kebijakan publik, tentu perlu diperhatikan ini. Perhatikan lingkungan-lingkungan internasional atau kebijakan-kebijakan internasional ini, karena sangat berpengaruh kuat terhadap kondisi kebijakan yang ada di dalam negeri. Nah, lingkungan-lingkungan kebijakan yang sudah dibahas tadi ini adalah merupakan bagian yang sangat berpengaruh terhadap isi kebijakan itu. Karena mereka bisa mampu mempengaruhi isi kebijakan. Apa isi kebijakannya itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan. Tergantung berapa besar kuatnya lingkungan kebijakan itu mempengaruhi proses kebijakan. Semakin kuat lingkungan kebijakan itu mempengaruhi satu proses kebijakan, maka lingkungan kebijakan itu akan banyak memberikan warna terhadap isi kebijakan. Apa karena ya itu tadi, bahwa dari lingkungan pelaku kebijakan ini kemudian dapat menyusun sebuah strategi pembuatan atau isi kebijakan bagi ruang publik. Jadi besar sekali peranannya, pengaruhnya lingkungan kebijakan ini terhadap isi kebijakan. Nah, kebijakan publik ketika sudah dibuat, sudah ditetapkan, maka ini akan dilaksanakan, setelah ditetapkannya, setelah dilegitimasi, akan kemudian sudah dilaksanakan. Nah, kebijakan publik di sini sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang kemudian keberadaannya mengikat, sehingga pelaku kebijakan dalam membuat kebijakan harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan kondisi lingkungan kebijakan. Jangan sampai tidak sesuai dengan kondisi lingkungan kebijakan. Ini nanti berpengaruh ke dalam tahapan pelaksanaan kebijakan. Orang tidak minta mesin paras, tiba-tiba datang mesin paras misalnya. Di desa misalnya. Orang tidak minta dibagikan sapi, tiba-tiba datang bagian sapi. Nah, kira itu contoh saja, itu kecil saja. Jadi harus memperhatikan lingkungan kebijakan. Kenapa? Karena disinilah nanti pengalokasian nilai-nilai terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan.
sehingga betul-betul harus memperhatikan lingkungan kebijakan. Kenapa? Karena dalam sistem kebijakan publik ini akan mencangkup 5 komponen proses kajiannya. Sehingga memang benar-benar harus diperhatikan semua variabel-variabel yang menjadi bagian di dalam proses perumusan kebijakan publik. Secara umum, sistem kebijakan publik itu kajiannya mencakup 5 komponen ini. Mulai dari perumusan masalah, akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, peramalannya, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Jadi materi kita nanti secara lebih spesifik akan kita bahas satu persatu. Ini penggambaran saja secara umum tentang proses kebijakan publik. Namun secara spesifik kita akan bahas satu persatu. Bagaimana formulasi kebijakan, apa itu adopsi kebijakan, apa itu forecasting, apa itu rekomendasi, apa itu pemantauan dan evaluasi, seterusnya ya. Itu yang akan kita bahas nanti. Nah, di pertemuan ke depan insya Allah kita akan berdiskusikan ini. Jadi saya berharap nanti setelah materi ini selesai di pertemuan ini, saya memberikan tugas kepada Anda untuk mendownload atau melihat dari buku-buku referensi, bisa juga mendownload, melihat dari artikel-artikel, makalah-makalah. Saya kira sudah lengkap ya dipublikasikan sehingga Anda mudah untuk mencari. Anda mencari model-model kebijakan publik. Jadi ada 8 model kebijakan publik. Silakan Anda download, Anda pelajari, dan Anda analisis masing-masing model kebijakan publik. Nanti di pekan depan, saya tidak lagi menjelaskan materi PowerPoint-nya sebagaimana yang saya lakukan di pertemuan 1 dan kedua, tapi kita akan langsung membahas, Anda langsung kemudian bertanya satu persatu, nanti kita akan diskusikan. Jadi saya nanti, kalau ada yang bertanya, silahkan yang lain untuk kemudian memberikan menanggapinya, boleh, supaya jalan diskusinya tentang model-model kebijakan publik. Jadi Anda mesti pelajari dan analisis seperti apa model-model tersebut. Lalu kemudian kaitkan dengan proses kebijakan publik. Di bagian mana model-model kebijakan ini berperan. Seperti apa peranan-peranan mereka di dalam mempengaruhi kebijakan publik. Jadi ada model kelembagaan, model kelompok, elit, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada materi kedua ini tentang proses kebijakan publik. Insya Allah nanti kita akan, yang topik ini kita akan bahas di pekan depan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi ini, silakan bertanya di grup yang sudah dibuat sampai dengan pukul 11.00 WITA. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.